Halo anak-anak semua, hari ini kakak akan menemani kalian semua untuk belajar dan mengenal organ tubuh pada sistem pernafasan manusia. Kalian penasaran gak sih gimana reaksi tubuh kita ketika kita sedang bernafas? Ketika tubuh kita sedang bernafas, tubuh akan menghirup udara yang mengandung oksigen. Kemudian tubuh akan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses ini dilakukan secara terus-menerus agar tubuh memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh berperan penting dalam mengolah zat dari makanan, terutama glukosa, menjadi energi. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh tidak dapat menjalankan proses pembentukan energi secara optimal. Energi yang dihasilkan dari proses tersebut digunakan untuk menunjang seluruh aktivitas tubuh seperti bergerak, bernafas, berpikir, memperbaiki sel yang rusak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang selanjutnya, di sini ada organ utama pada sistem pernafasan manusia. Ada hidung, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Ketika kita sedang bernafas, pertama kali oksigen akan masuk melalui hidung, lalu akan melewati faring dan laring menuju ke trakea. Setelah sampai di trakea, oksigen akan masuk ke paru-paru, melewati bronkus, dan menuju bronchiolus. Setelah itu, oksigen sampai di tujuan terakhir, yaitu di alveolus. Di alveolus terjadilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada fungsi organ utama pada sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah organ pertama tempat udara masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalamnya terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsinya untuk menyaring debu, kuman, dan partikel asing masuk, kemudian untuk menghangatkan udara dan melembabkan udara agar tidak mengiritasi saluran pernafasan, dan yang terakhir ada mendeteksi bau melalui saraf penciuman. Yang kedua ada faring. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Fungsinya agar menjadi jalur udara dari hidung menuju laring, berperan sebagai jalur makanan menuju kerongkongan atau esofagus, dan membantu menghasilkan suara bersama rongga mulut. Yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian tenggorokan yang mengandung pita suara terletak di bawah faring dan memiliki fungsi untuk mengatur aliran udara ke trakea, menghasilkan suara saat pita suara bergetar, dan melindungi saluran pernafasan dari makanan dengan epiglotis yang menutup saat menelan. Nah, yang keempat ada trakea. Trakea adalah saluran berbentuk pipa yang dilapisi cincin tulang rawan untuk menjaga saluran tetap terbuka. Nah, fungsinya untuk mengalirkan udara dari laring ke bronkus, kemudian menyaring kotoran melalui lendir dan rambut getar yang mendorong kotoran ke arah atas untuk dikeluarkan. Makanya, kalau adik-adik pada bersin, itu tandanya tubuh kalian sedang mengeluarkan kotoran yang ada di tubuh adik-adik. Yang kelima ada paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ utama sistem pernafasan yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru kanan ada 3 lobus dan di paru-paru kiri ada 2 lobus. Loh kak, kenapa paru-paru kanan mempunyai 3 lobus sedangkan paru-paru kiri punya 2 lobus? Nah, jawabannya dikarenakan di paru-paru kiri ada jantung di bagian kiri rongga dada sehingga mengambil sebagian ruang paru-paru kiri. Akibatnya, paru-paru kanan memiliki 3 lobus sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus. Nah, beda ukuran ini merupakan penyesuaian alami tubuh agar semua organ dapat tersusun dan berfungsi dengan baik.
Kemudian, paru-paru memiliki fungsi untuk melakukan proses pertukaran gas antara udara dan darah. Kemudian, ada mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Yang ketiga, menjadi pusat pengembangan dan pengempisan saat bernafas dengan bantuan diafragma serta otot antar tulang rusuk. Yang keenam, ada bronkus. Bronkus adalah dua cabang trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, kalau tadi trakea kan cuma jadi dua cabang kanan kiri doang. Nah, kalau ini dari dua cabang itu punya cabang-cabang kecil lagi seperti yang ada di foto. Nah, di situ cabang-cabang kecil itu akan menuju ke paru-paru kanan dan kiri yang memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru, menyaring partikel udara melalui lapisan lendir dan silia, serta mengendalikan volume udara yang menuju setiap bagian paru-paru. Yang ketujuh, ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyebar ke seluruh paru-paru, yang berfungsi untuk mengatur udara yang masuk ke dalam alveolus. Kemudian, bronkiolus juga dapat menyempit atau melebar ketika tubuh sedang berolahraga atau sedang mengalami alergi. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil berjumlah jutaan di dalam paru-paru, dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Jadi, gini deh, alveolus ini ibaratkannya itu bentukannya itu kayak anggur, soalnya bener-bener banyak bulat-bulat kecil, emang mirip banget sama anggur. Nah, lalu alveolus juga memiliki fungsi. Yang pertama, menjadi tempat utama pertukaran gas oksigen yang masuk ke dalam darah dan karbon dioksida yang keluar dari dalam darah. Jadi, kan tadi oksigennya itu kan udah masuk ya, udah melewati banyak tahapan-tahapan di dalam tubuh. Nah, setelah itu terakhir ada di alveolus. Nah, oksigen di alveolus bakal masuk ke dalam darah. Jadi ibaratkannya itu kayak ngojek sama darah, kayak nebeng sama darah. Nah, jadi sama si darah ini tuh bakal dianterin oksigen ini tuh ke seluruh tubuh kalian gitu. Nah, terus kan karena tadi juga ada darah yang nganterin oksigen, ada juga darah yang nganterin karbon dioksida. Nah, jadi ketika tadi ada darah yang nganterin oksigen, akan membawanya mengelilingi tubuh. Nah, kalau yang karbon dioksida ini akan dibawa lagi ke alveolus, lalu kembali dikeluarkan lagi seperti tadi ketika oksigen masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi dikeluarkannya itu ketika tubuh kita sedang menghembuskan nafas, kayak gitu. Dan yang terakhir, alveolus juga menjaga luas permukaan paru-paru yang besar agar efisiensi untuk pertukaran gas, kayak gitu. Yang selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernafasan. Nah, yang pertama ada penyakit asma. Asma adalah penyakit yang membuat saluran pernafasan menyempit. Penderitanya bisa merasa sesak dan sulit bernafas. Asma bisa muncul karena debu, udara dingin, asap rokok, atau alergi. Yang selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada saluran pernafasan yang menyebabkan penderita menjadi batuk dan munculnya lendir. Penyebabnya bisa karena infeksi, virus, udara kotor, atau asap rokok. Penderitanya akan merasakan sesak nafas dan batuk berdahak yang terus-menerus. Yang ketiga ada pilek. Pilek adalah penyakit ringan yang menyerang hidung, membuat hidung berair dan bersin. Pilek disebabkan oleh virus yang mudah menular. Lalu yang keempat ada penyakit flu. Flu ini mirip dengan pilek, tetapi tubuh terasa lebih lemas. Flu juga disebabkan oleh virus dan mudah menyebar. Dan yang terakhir ada influenza. Influenza adalah flu yang lebih berat dengan demam tinggi dan badan yang pegal. Influenza disebabkan oleh virus influenza yang lebih kuat.
Supaya saluran pernafasan kita tetap sehat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, kita bisa dengan makan makanan sehat seperti sayur dan buah. Yang ketiga, kita bisa meminum air putih yang cukup setiap harinya. Yang keempat, kita harus rajin berolahraga dan bergerak aktif. Yang kelima, kita memakai masker saat sedang sakit atau berada di tempat berdebu. Dan yang terakhir, jauhilah asap rokok dan udara kotor. Nah, itu dia sistem pernafasan pada manusia. Sekarang adik-adik udah pada tahu kan bagaimana caranya nafas bekerja dan penyakit apa saja yang terjadi di saluran pernafasan. Sekian dari kakak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!